Salah satu artikel yang sayang kalau kalian lewatkan di awal tahun ini adalah Adidas Predator 25. Ya, benar banget karena sepatu ini lagi booming di seluruh dunia. Dan di Adidas sendiri ini selalu sold out ya, tiap ngeluarin warna-warna dari sepatu ini. Tapi yang paling ngeselin ternyata sudah ada KW-nya ya, alias fake. Jadi di depan kita sudah ada dua pasang Adidas Predator 25, Adidas Predator 25. Untuk seri kali ini seri yang sama, yaitu Gold Hunter Pack atau warna putih merah. Sama-sama tipe fold over tongue dan statnya firm ground atau FG ya. Oke, saya kasih kalian waktu sebentar untuk ngecek yang mana yang ori, mana yang KW ya. Silahkan dilihat dulu. Emang kalau diacak kayak gini agak-agak membingungkan ya. Silahkan kalian lihat dulu, saya kasih kalian waktu buat ngasih poin-poin mana aja atau ciri-ciri yang mana yang KW, yang mana yang ori. Silahkan komen di bawah, dan sebelum lanjut ke investigasi, kalian boleh tekan tombol like dan subscribe channel ini jika belum. Baik teman-teman, yang pertama kita lihat dari warnanya ya. Dari segi warna dan corak dan detailnya juga ini emang benar-benar 12-12 ya, bukan 11-12 lagi. Tapi emang identik, nggak bisa dibedain, baik siluet, warna tong, sampai inner liner juga. Ini identik sama persis ya. Sampai warna sole pad juga sama. Namun di sini saya nggak, sampai warna sole pad juga sama ya. Sampai di sini saya nggak nemuin perbedaan mencolok, kecuali di warna tongnya ini. Tapi menurut saya ini juga nggak terlalu bisa dideteksi ya, karena bisa aja main edit warna atau edit filter ya. Dan kalau di video ini coba kalian ubah sendiri, mungkin bisa diterangin atau digelapin ya. Dan kalau di video ini coba kalian ubah kualitas tonton jadi yang paling tinggi biar dapat detail-detailnya. Jadi saya kasih tahu ya, ini warna tongnya untuk yang ori rada gelap yang di tangan kiri saya. Sedangkan yang fake ini lebih terang ya. Selain itu tongnya punya corak kayak corak Dalmatian atau corak tutul gitu ya. Sedangkan yang fake ini dia polos aja. Selain itu juga flat, nggak ada corak sama sekali. Warna liner padnya juga agak beda ya. Sebenarnya karena ini di video pakai lampu jadi nggak kelihatan. Tapi kalau yang benernya ini warna linernya untuk yang fake ini, yang di tangan kanan saya ini, dia tampak lebih gelap dibanding yang ori. Ini agak terang ya untuk warna merahnya. Next, dalam paket pembelian juga eksklusif. Kalau yang ori dia dapat string bag kayak gini, sewarna dengan sepatu. Kalau yang fake dia cuma sepatu doang. Mungkin kalau sellernya baik hati, kalian bisa dikasih kaos kaki sama dekar mungkin. Selain itu, boxnya juga lebih solid untuk yang ori. Cuma ini karena sepatunya minjem teman, boxnya saya kelupaan untuk bawa. Jadi yang ini yang ori ya, kalian bisa lihat dulu. Dan ini yang fake. Kalau disandingin kayak gini mungkin kelihatan ya bedanya ya, sekilas. Tapi kalau misalkan ini sendirian gitu, dan kalian kebetulan ngelihatnya mirip sama yang beredar di internet, mungkin ya agak bisa ketipu ya. Kemudian masih analisis warna. Untuk strike skin atau kontrol gripnya ini juga dikit berbeda ya. Kalau yang ori, ini yang di tangan kiri saya ori,
Dia berwarna hitam ya untuk strike skinnya, kalian bisa lihat. Sedangkan yang fake hitamnya itu nggak terlalu sharp ya, atau nggak terlalu tajam gitu maksudnya. Nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi ini untuk yang fake dia lebih ke arah warna abu-abu ya, bukan hitam. Jadi kelihatan bedanya ya. Kalau yang ori ini dia berwarna hitam, kalau yang fake dia agak ke warna abu-abuan. Tapi ini sebenarnya masih bisa diakalin dengan edit-edit warna mungkin, atau filter, jadi kelihatan yang fake juga kelihatan warna hitam. Makanya saya tunjukin kalian di video ini dengan detail. Kemudian semakin kita amati untuk keseluruhan upper, walau warnanya sama, ternyata yang ori ini dia lebih sensitif ya dengan cahaya. Jadi dia lebih mengkilap untuk yang ori. Sedangkan yang fake ini cenderung dop atau kusam. Nggak bisa nangkap cahaya. Dan untuk warna insole, ini juga sama ya. Warnanya sama, polanya juga sama. Ini yang di tangan kanan saya yang ori dan ini yang fake. Kalian bisa lihat bedanya ya. Untuk yang ori, ini yang di atas dia warnanya lebih kinclong, lebih mengkilap. Sedangkan untuk yang fake dia warnanya nggak terlalu mengkilap ya, cenderung gelap. Oke, untuk warna memang harus teliti ya. Menurut saya juga nanti untuk edisi lain, untuk edisi warna lain juga akan berbeda. Jadi nggak bisa jadi patokan untuk warna yang ini. Dan menurut saya warna juga masih bisa diakalin dengan edit-edit kalau di foto atau di video. Jadi kalian emang harus beli langsung sama penjual yang terpercaya. Rekomendasi seller udah saya taruh di deskripsi, baik yang fake atau ori. Dan sellernya fair kok, mau beli yang fake bisa, yang ori juga bisa. Next untuk detail upper ya, karena ini yang selalu pertama kita lihat. Selain warna yang udah saya sebutin, dia ada perbedaan di pola ya. Predator 25 punya pola ya di setiap sisi sepatunya. Kayak gini ya. Ini pola wave atau pola gelombang yang bikin tampilannya lebih keren ya. Baik ori dan fake dia ada polanya ya. Tapi untuk yang fake polanya ini agak kurang sharp atau kurang tegas ya. Seperti misal di sisi luar, pola-pola garis-garis ini malah nggak ada ya. Bandingkan dengan yang ori, dimana pola wave-nya sangat teliti, bahkan dia sampai ke ujung sini ya. Sedangkan yang fake ini nggak ada garisnya sama sekali. Kelihatan ya bedanya ya. Selain itu garisnya juga lebih terembos di bagian sisi luar. Dari suaranya juga kedengaran beda. Karena yang ori ini dia lebih timbul garis-garisnya. Sedangkan yang fake ini walaupun kelihatan dia nggak terlalu timbul ya. Dari suaranya juga beda ya. Kalau untuk tulisan-tulisan yang tercetak di sepatu ini semuanya nyaris mirip ya, nyaris sama, nggak ada yang beda. Bahkan yang fake ini juga dia lebih tajam untuk tulisan-tulisan. Juga detail-detail kayak logo Adidas di sebelah sini, tulisan Predator, atau logo Adidas di bagian heel counter. Kalau soal detail-detail emang yang fake juga nggak ada bedanya ya. Mereka sukses niru yang ori. Kecuali di bagian heel counter ini logo Adidasnya rada beda ya kalau kalian lihat. Kalau yang fake ini yang di tangan kiri saya ini agak kurang presisi menurut saya. Sedangkan yang ori ini lebih presisi ya. Karena setiap logo brand itu dia punya semacam golden ratio atau ukuran yang khas. Jadi nggak boleh kepanjangan, nggak boleh ceper, timek gitu. Ya nggak boleh diubah-ubah lah pokoknya. Kayak gini kan yang fake kayak ketinggian ya. Kayak dia lebih pendek tapi dia lebih tinggi gitu.
Sedangkan yang ori ini yang di sebelah kanan dia lebih rapi untuk logo Adidasnya, lebih pas ukurannya. Selain itu juga untuk di bagian penutup ini ya, penutup jahitan sambungan upper ini ya. Kalau untuk yang fake dia pakai bahan uppernya lalu ditempel untuk nutupin jahitannya. Sedangkan untuk yang ori yang di sebelah kanan ini dia pakai semacam bahan kain ya untuk nutupin jahitannya. Next lagi di bagian keniting. Di bagian keniting collarnya ini ya. Semoga kalian bisa lihat. Ini kelihatan banget ya. Kalau yang ori, ini yang di bawah. Kalau yang ori, pola jahitan atau sambungan upper body dengan kenit di sini, itu cenderung kelihatan ya. Kayak gini ya. Pola jahitan kayak gini yang memanjang di area liner. Sedangkan yang fake ini nggak kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan banget gitu. Walau yang fake ini juga dia pakai semacam sambungan kayak gitu ya. Tapi dia nggak setimbul yang ori. Dan juga cover coatingnya ini untuk yang ori sambungannya terlihat jelas ya. Kayak gini. Dia ada covernya untuk di bagian sambungannya. Sedangkan yang fake itu dia nyambung juga untuk body sama knit. Cuman dia covernya atau coatingnya itu dia jadi satu. Nggak terpisah kayak yang ori kayak gini ya. Dia terpisah. Di sini ada kayak semacam lem gitu ya. Kalian bisa lihat. Dan ini bedanya dengan yang fake. Yang fake yang di bawah ya, yang ori di atas. Kelihatan ya? Selain itu bisa dilihat juga di sisi-sisinya ini ada kayak jahitan, yaitu jahitan liner pad di bagian dalam untuk jahit ke sisi luar seperti ini ya. Jadi kalau yang fake, ini yang fake itu jahitannya pendek ya, cuman sampai sini. Sedangkan yang ori dia jahitannya panjang ya, sampai ke tengah. Di bagian lekukan kayak gini. Kalian bisa lihat ya, yang atas ini yang fake, dia nggak sampai tengah. Kalau yang ori dia panjang sampai sini ya. Next di bagian yang mudah kelihatan juga, yaitu di liner padnya ya. Untuk yang ori, ini yang di sebelah kanan yang ori itu bantalannya lebih tebal ya teman-teman. Lebih empuk juga. Untuk bantalannya yang di sini. Ini yang ori ya, dia lebih tebal, lebih lembut, lebih empuk juga. Ini khas sepatu bola Adidas, dia punya bantalan di tumit Achilles, jadi terhindar blister. Sedangkan yang fake ini walaupun dia tersemat bantalan tapi nggak terlalu tebal ya. Kayak gini ya. Cuma nongol dikit gitu aja, sedangkan yang ori dia lebih tebal. Nah, kelihatan kan ya? Yang ini agak tipis, yang ini tebal banget nih. Next di bagian tong. Kalau tadi kita lihat ada beda di warna ya, sekarang di detail. Pertama logo Adidas. Logo Adidas di bagian tongnya. Saya sedikit kecewa sama yang ori karena ini kayak kurang rapi ya finishingnya. Finishing logo Adidasnya. Ya ini yang ori ya. Malah yang fake ini lebih rapi. Dan ini bahan maupun patternnya sama kayak Predator 24. Jadi lebih timbul untuk bahan rubbernya. Dan ada garis-garis kecil juga ya. Ini yang fake. Ini kalau digesek dia bisa bunyi ya. Nggak tahu ini mungkin satu di antara 1000 yang logonya agak kurang rapi. Tapi kalau semuanya gini asli kecewa juga sih. Ini saya malah jadi lebih prefer ke yang fake jadinya.
Tapi secara keseluruhan materialnya juga beda. Tongnya secara material untuk yang ori lebih lembut, lebih tebal juga, dan lebih soft daripada yang fake ini lebih kaku dan juga lebih besar. Walau yang fake ini, yang di sebelah kanan ini yang fake, size-nya lebih kecil yaitu size 39, dan yang ori ini size 42, tapi ukuran tongnya terlihat sama ya, bahkan yang 39 kayak gede banget ukurannya. Sedikit info, tong Predator 25 ini emang lebih kecil daripada Predator 24 sebelumnya. Kalian boleh cek atau nonton review channel lain. Untuk karet tongnya juga ini sama ya, nggak ada beda, baik yang ori maupun yang fake dia sama karet juga. Jadi saya rasa blueprint yang KW ini dibuat niru Predator 24 dengan warna dan motif Predator 25. Jadi mereka kurang update di detail-detail fiturnya. Selain itu di sisi dalam bordir logo Adidasnya untuk yang fake ini kurang presisi ya. Kayak ini ya, yang di sebelah kanan ini yang fake ya, dia agak-agak ceper gitu kalau saya lihat. Selain itu juga bahannya lebih lembut untuk yang ori. Ini yang sebelah kiri yang ori. Dia berbahan sweat, sama-sama sweat sebenarnya. Cuma kalau yang ini saya rasa bukan sweat sih, kayak kain gitu. Cuman dia kain yang berbulu. Jadi ini lembut, cuma nggak selembut yang ori kayak gini ya. Ini yang ori ya. Jahitannya juga, bordirannya juga lebih rapi dibanding yang fake yang ini. Jadi dia kayak bahan kain, cuma yang berbulu, jadi kayak lembut gitu. Dan logo Adidasnya juga kurang rapi sih menurut saya. Next, karena kita masih di area tong atau punggungnya sepatu, kali ini di lesnya ya, baik warna maupun tipe tali terlihat nggak ada bedanya. Cuma kalau kalian biasa beli yang ori, pasti tahu kalau yang ori ini kan biasanya talinya kaku ya. Kalau yang elite ya, memang kalau yang ori Adidas itu biasanya talinya kaku, lalu di bagian ujung untuk ngikatnya baru yang lemes kayak gini ya. Ini kaku kecil gitu, keras, dan di sini lemes kayak gini ya. Sedangkan yang fake ini keseluruhan talinya pakai tali yang lemes, memang kecil, tapi dia kayak tali biasa lah. Ya kayak tali biang biasa aja. Kalau kalian belinya yang bekas sebenarnya masih bisa diakalin, karena tali yang kayak ori ini udah banyak yang jual sih. Ya bisa aja talinya diganti. Cuman by defaultnya bawaannya kalau yang fake ini talinya agak lemes ya dibanding tali yang ori, dan juga kelihatan kok kerapiannya. Selain itu juga, sebelum saya kelupaan, ini untuk yang ori di bagian ujung talinya dia ada tulisan Predator ya. Kayak gini, dia ada tulisan Predator. Sedangkan yang fake dia hitam polos ya, nggak ada tulisan-tulisan. Next, masih di bagian upper sepatu, dan ini harus dipegang, nggak cuma dilihat, yaitu fitur strike skin atau gerigi-gerigi di area toe box. Dan ini adalah fitur utama yang terpenting dari Predator. Jujur saya agak kecewa juga sih, karena di Predator 25 ini strike skinnya jadi lebih minimalis daripada Predator 24. Tapi menurut saya tetap nggak ngurangin gripnya kok. Kecuali kondisi tertentu, saya masih milih Predator 24 untuk fitur strike skinnya ini. Baik, jadi dari bentuk nih ya, yang fake ini masih sukses niru bentuk dan polanya. Kecuali ada satu di sini yang nggak ada rubbernya ya, kayak di bagian dalam sini ya. Ini nggak ada rubbernya ya untuk yang fake. Nah ini dia kayak kurang, ada cacatnya ya. Yang ini ya. Ya mungkin di yang lain juga ada, tapi ini nggak mungkin lepas ya, karena dia kuat banget seharusnya. Justru malah di bagian yang sebelah kiri dia ada kayak gini ya, di paling ujung.
Yang ini kosong. Ini ada. Ini untuk yang fake ya. Sedangkan yang ori dia ada nih di ujung sini. Ini kalau kalian kurang teliti bisa lolos dari pandangan mata. Jadi kalian harus teliti jumlah-jumlahnya, jumlah strike skinnya ya, gerigi-geriginya ini. Kemudian secara feeling material, rubbernya untuk yang ori ini lebih soft, lebih empuk dan elastis juga. Tapi kalau dibanding yang fake ini lebih keras ya, dia lebih kaku, bunyinya juga beda. Tapi kalau ada opsi nih, saya lebih suka yang kaku ini ya, yang fake ini, lebih ngasih impact ke bola. Bisa nggak ditukar aja ya? Atau minta ke Adidas dibuat yang agak lebih keras yang untuk strike skinnya. Tapi kalau pas diraba nih, yang ori ini lebih sticky ya, kayak ada perasaan lengket-lengket gitu. Dan juga bahan uppernya juga lebih sticky dan kasar ya, lebih keset gitu. Berbeda dengan fake, baik strike skin dan uppernya ini terasa lebih licin. Strike skinnya ini juga sampai ke bagian tong. Di bagian tongnya juga ada ya, baik yang fake maupun yang ori. Cuma yang ori dia lebih lembut aja, lebih lentur juga daripada yang fake ini kayak keras-keras gitu ya. Next di bagian inner atau di bagian lapisan dalam sepatu ini materialnya sama ya, yaitu suede. Ini pakai suede ya. Yang fake juga pakai suede. Cuma dari segi warna, yang fake ini dia berwarna putih. Kayak gini ya. Ini warna putih. Sedangkan yang ori dia warnanya cenderung putih agak gelap ya, warna dengan sepatunya kayak gini ya. Kemudian untuk feeling materialnya yang ori juga lebih lembut dalam sini ya. Pokoknya masih khasnya Adidas yang selalu pakai suede lembut untuk inner sepatu kelas elitnya. Jadi yang ori ini feelingnya lebih lembut, lebih licin dan rada tebal juga. Sedangkan yang fake ini walaupun dia pakai suede tapi nggak selembut yang ori ya. Dia masih ada kayak kasar-kasarnya gitu. Selain itu juga dia terasa lebih tipis. Di bagian dalam juga tersemat tak sepatu ya. Ini identitas sepatu. Sama-sama made in Indonesia. Kayak gini ya. Ini yang ori dia made in Indonesia. Yang fake juga made in Indonesia. Cuma yang fake ini udah pasti jelas salah ya. Kayak di sini ini tertulis size 39. Padahal Adidas nggak pernah bikin size 39. Kalau 39-nya itu dia pasti size-nya 39/3. Artikelnya juga keliru. Di sini pakai artikel Adidas Mutator 20, itu EF2208. Kalian bisa cek. Jadi ya sangat-sangat ngawur ya. Sedangkan yang ori udah jelas di sini ya. Itu ada ID 8968. Kalian boleh cek juga. Jadi pas ya yang ori ini taknya. Kemudian untuk insole, material dan polanya ini sama ya. Ini insolnya, kalau yang di kiri saya ini dia yang fake, yang di kanan ini yang ori. Dia sama ya bahannya, tapi untuk lapisannya kalau yang fake ini beda ya. Kalau yang fake ini dia pakai mesh kayak jaring-jaring gitu, sedangkan yang ori ini pakai kain, lebih lembut dan lebih soft juga. Pokoknya kalian yang udah sering beli yang ori pasti gampang sih bedainnya. Cuma emang nanti kadang-kadang pabrikan fake ini pintar juga sih nirunya. Dia pelan-pelan gitu nirunya satu persatu.
Terus karena ini kain, printing tulisan dan polanya jauh lebih tajam ya daripada yang fake. Yang kanan yang ori ya. Lalu untuk sasisnya, yang ori ini punya jahitan yang rapi ya. Yang ori yang di sebelah kanan. Ini ya saya tunjukin. Kalau yang ori dia jahitannya lebih rapi. Dan bagian toe-nya ini berbahan plastik ya. Kayak gini, ini berbahan plastik. Dan ada semacam tonjolan-tonjolan bintik-bintik ya, bergerigi. Gunanya biar insole-nya nggak mudah geser. Untuk yang fake ini juga sama susunannya. Cuma finishing jahitannya kurang rapi. Kalian bisa cek di ujung sana kayak ada yang lepas ya, atau enggak menjahit sempurna. Selain itu juga di bagian yang plastiknya ini mulus, licin, nggak ada geriginya. Kelihatan ya bedanya ya. Next di bagian sole plate. Ini nyata ya, bukan sembarang. Emang secara tampilan ini mirip identik. Apalagi kalau cuma video atau foto akan susah banget ngebedainnya. Mulai dari bentuk dan warnanya semua 12-12. Kecuali di pola ombak di sekitar studnya ini ya. Kalau kalian lihat untuk yang fake ini yang di bawah ini ya. Ini cenderung lebih terlihat untuk pola ombaknya, lebih timbul daripada yang ori. Yang ori ada juga, cuman kalau ini dilihat langsung dengan mata ini nggak terlalu timbul ya, walaupun dia kelihatan karena pantulan cahaya. Dari bunyinya aja udah kedengeran ya. Lebih nyaring yang fake ini ya, yang di bawah ya. Selain itu finishingnya juga lebih terang yang fake daripada yang ori. Memang kalau dari video mungkin nggak kelihatan. Kalau yang fake ini lebih terang ya, lebih kelihatan transparan. Kalau yang fake, yang ori dia kelihatan ya agak-agak kusam gitu ya. Tapi di sini saya nemuin satu hal yang nggak ada di yang di KW. Ini yang kanan nih yang KW ya, yang fake, yang ori yang kiri. Yaitu di bagian forefoot. Di ujung sole plate-nya ini ada kayak semacam bulatan kecil ya. Kayak gini. Kecil banget tulisannya, kayak angka-angka. Ini kayaknya kode produksi. Dan ini nggak ada di yang fake. Kalian bisa lihat ya. Posisinya agak di depan, di ujung. Kalau kalian yang tahu, boleh komen di bawah. Selain itu dari segi kualitas juga beda. Kalau yang fake ini terasa lebih berat ya dibanding yang ori. Selain itu yang fake ini juga keras dan kaku. Perlu effort buat ngebending forefootnya. Ini keras banget ya. Malahan nggak bisa dibengkokin nih. Beda dengan yang ori, dia lebih lemes ya. Dan kalau kita timbang kedua sepatu ini beratnya hampir sama ya. Padahal yang fake ini size-nya 39, otomatis lebih kecil daripada yang ori yang size 42 ini. Dan sekedar info, untuk Predator 25 emang update-nya adalah dia lebih ringan daripada Predator 24. Selain itu sole plate-nya juga lebih lentur dan upper-nya ini lebih soft daripada pendahulunya yaitu Predator 24. Mungkin nanti akan saya bahas ya update-update apa aja yang ada di Predator 25 ini. Sebenarnya gini ya, kalau dibandingin saya rada bingung karena beberapa poin emang menurut saya nggak ngaruh ke performa, cuma beda di detail-detailnya aja. Kalau menurut penilaian saya yang palsu ini juga udah termasuk bagus ya. Bukan saya maksudnya dukung yang KW. Jadi misal kayak uppernya yang kaku, kalau menurut saya buat sepatu bertipe power emang lebih nyaman yang kaku. Lalu bagian strike skinnya juga lebih kaku. Saya rasa untuk grip dan impact ke bola juga lebih bagus. Sole plate tebal dan keras juga lebih safety menurut saya.
Cuma memang tipikal sepatu keras kayak gini bikin kaki lebih cepat capek dan kram. Makanya sepatu dengan tipe upper yang kaku gini nggak cocok buat winger. Maksud saya gini, kalau kalian emang ada dana buat beli yang ori, saya sarankan beli yang ori ya, dan wajib yang ori. Tapi kalau misal kalian mau beli yang fake, itu juga nggak masalah, karena mungkin kalian mampunya beli di situ. Juga misal ada teman kalian yang beli fake, juga jangan dihina-hina ya, karena kita nggak tahu kemampuan ekonomi tiap orang. Tapi sekali lagi harus teliti ya, makanya saya bikin video ini tujuannya supaya teman-teman nggak ketipu, karena bisa jadi nanti ada seller yang jual fake tapi ngakunya ori. Baik teman-teman, cukup sekian. Saya harap kalian nonton full. Mungkin kalau ada pertanyaan atau saya ada yang kelewat, kalian bisa kasih komen di bawah. Jangan lupa like video ini, tekan tombol subscribe, dan mohon disebarkan jika informasi video ini bermanfaat. See you next time, terima kasih.